Ini skill pertama yang penting dalam mengerjakan TOEFL, yaitu subject and verb agreement. Subject and verb agreement. Artinya adalah teman-teman harus bisa menganalisis ya kesesuaian antara subjek dengan verbnya. Kan dalam kalimat pasti ada satu pelaku, ada satu subjek, dan ada satu verb, kata kerja. Nah, ini teman-teman harus melihat keselarasan antara subjek dengan verbnya. Ya, keselarasan pertama itu dari ini. Singular and singular, pola singular and singular. Ketika subjeknya itu singular atau tunggal, otomatis verb yang kita gunakan dalam kalimat juga harus dalam bentuk singular atau tunggal. She is a student. Ini contohnya. She itu tunggal, otomatis verbnya itu harus is. Karena is khusus untuk subjek-subjek yang tunggal. Tidak boleh kita mengatakan atau menuliskan she are a student. Karena are itu adalah verb to be yang khusus untuk subjek yang jamak atau plural seperti they atau we. Oke? Nah, next. Bentuk pola kedua adalah plural dan plural. Artinya ketika subjeknya plural, teman-teman harus mencocokkan atau menggunakan verb yang plural juga. Seperti dalam kalimat ini contohnya, they are excellent students. Mereka adalah siswa-siswa yang cerdas, terbaik, seperti itu. They, karena dia adalah subjek yang plural, lebih dari satu orang, maka verbnya, to be-nya harus are. Dan juga khusus untuk subjek yang lebih dari satu orang. Jadi ini dua pola ya, kesesuaian verbnya. Next, nah pola yang kedua harus one subject and one verb. Dalam kalimat harus ada satu subjek dengan pasangannya satu verb. Nah ini ada contoh kalimat dengan kata kerja nominal to be. Contohnya, she is my sister. She sebagai subjek satu, is sebagai verbnya satu. Yang kedua, kalimat verbal atau kata kerja. Berbeda dengan to be ya, am, is, are. Kalau yang verbal kata kerjanya itu seperti yang teman-teman selalu disuruh hafalkan sejak SD sampai SMA. Kata-kata kerja seperti works, study, drink, eat, dan segala macam. Dalam ini bentuknya. She works at University of Brawijaya. Seperti itu. She sebagai subjek, satu orang, dan works sebagai verb yang mengikuti subjeknya. Karena subjeknya tunggal, verbnya itu ditambahkan s, works. She works at University of Brawijaya. Kalau misalnya di situ subjeknya plural, we, berarti kata kerjanya works. Works itu harus juga berubah mengikuti subjeknya. Kalau subjeknya we, berarti kata kerja itu tidak perlu pakai s, menjadi work. We work at University of Brawijaya. Saya rasa teman-teman tentunya pernah mendapatkan materi structure atau grammar pada saat SD, SMP maupun SMA. Nah, ini teman-teman harus ingat bahwa landasan utama untuk mengerjakan TOEFL, apalagi di part structure itu adalah pengetahuan teman-teman akan tenses ya, tenses dasar seperti itu. Nah, dalam 6 hari ini, Selasa hingga Ahad, kita akan sharing dan belajar bersama tentang tentang poin-poin yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan TOEFL, skill-skillnya. Nah, ini. Karena tadi kita harus fokus kepada subjek dan verb, kita harus tahu bahwa apa saja sih yang bisa menjadi subjek itu, bentuk-bentuk subjek. Nah, yang bisa menjadi subjek pertama adalah noun atau kata benda. Kata benda berbeda ya dengan kata benda dalam bahasa Indonesia. Kata benda dalam bahasa Inggris itu terbagi-bagi lagi. Nama termasuk kata benda. Ahmad is a student. Yusuf is maybe model.
Hernanda is a pilot, maybe Siska Indri is a football player, for example. Jadi kayak gitu. Jadi nama dalam bahasa Inggris termasuk dalam kategori noun. Nah, itu menjadi subjek. Ahmad is a student. Subjeknya siapa? Ahmad di situ ya. Sebagai subjek dari kalimat Ahmad is a student. Nama benda. Nah, kemudian yang kedua ada nama benda. Noun itu sendiri ya. Noun untuk nama benda. Semua nama benda itu bisa menjadi subjek dalam kalimat yang kita buat. Contohnya, a table has 4 pillars. A table, sebuah meja. Has, sebuah meja tadi, a table itu sebagai subjeknya. Has sebagai verb dalam kalimat tersebut. Jadi a table has 4 pillars. Next, noun yang selanjutnya ada noun dalam bentuk pekerjaan. A teacher, nah itu profesi ya, dia terhitung kata benda juga dalam bahasa Inggris. A teacher teaches at school. Seorang guru mengajar di sekolah. A teacher sebagai subjek, teaches sebagai verba, kata kerja dalam kalimat ini. Terus ada gerund. Gerund itu adalah kata kerja yang kita bendakan. Indikasinya adalah penambahan imbuhan ing. Contohnya read. Read kan asalnya dari kata read, membaca. Nah, tetapi ketika menjadi gerund ditambahkan ing, dia menjadi membaca tapi dalam bentuk benda ya. Membaca, reading is my hobby. Membaca itu adalah hobiku. Jadi bukan membaca dalam artian kata kerja ya, dia sebagai benda, dia sebagai subjek. Dan yang terakhir adalah to infinitive. To plus verb 1. To bring a gold medal is my target. Oke, jadi teman-teman yang perlu teman-teman analisa paling awal ya, skill awal dalam TOEFL itu adalah menganalisa subjek dan verb dalam kalimat. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ingin bertanya? Halo? Ada yang ingin bertanya? Atau saya yang tanya ya? Siti Barokah. Halo Siti Barokah. Halo. Isna Hanik Rahayu. Halo Isna. Are you there? Ya. Oke, Isna. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo Isna. Belum. Halo. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Belum. Coba saya mau coba Isna ya. Kalau Geran tadi apa? Sepemahaman Isna apa? Jaran yang ini. Isna sudah paham jaran itu apa? Halo? Oke, kalau Yusuf? Are you there Yusuf? Ya. Udah paham jaran itu apa Yusuf? Insya Allah paham. Oh iya, bisa coba buat contoh kalimat yang pakai jaran ya. Dari kata-kata swim. Dari kalimat swim, dari verb swim, coba buat jadi jaran. Apa ya? Jaran itu kan kata kerja yang menjadi benda dengan ditambahkan imbuhan ing. Kalau swim, Swimming is my hobby. ya swimming is my Hobby. is my hobby. Oke, that's good. Jadi itu contohnya. Jadi dari kata kerja yang biasa, ketika ditambahkan imbuhan ing, itu dia bisa menjadi benda. Nah, benda ini bisa menduduki posisi subjek dalam kalimat. Oke, kita next ya. Bentuk verb.
Nah, tadi kita sudah mengenali macam-macam bentuk subjek. Sekarang waktunya untuk mengenali bentuk-bentuk verb. Nah, verb itu terbagi ya. Yang pertama itu ada verb to be. Kalau teman-teman pasti pernah pelajari tenses ya. To be itu am, is, are, was, were. Am, is, are itu digunakan untuk kalimat yang konteksnya sekarang. Am, is, are, present. Contohnya, I am a student. Saya seorang siswa. Sekarang itu ya maksudnya, karena am. Nah, untuk kalimat yang dalam konteks lampau atau past, dia menggunakan to be, was, dan were. Contohnya, I was at home last night. Saya di rumah tadi malam. Kita pakai was bukan am karena dia konteksnya lampau. Nah, adapun been ini digunakan dalam kombinasi dalam kombinasi structure selanjutnya, tapi jarang digunakan. Kita lebih baik fokus kepada penggunaan ini, present dan past-nya. Am, is, are, I'm a student, you are a student, they are teachers, they are soldiers, we are policemen, dan sebagainya. Nah, itu bentuk verb yang pertama. Bentuk verb selanjutnya ada verb yang pure kata kerja ya. Nah, ini teman-teman pasti pernah disuruh hafal sama gurunya ya. Ada bentuk verb 1, verb 2, and verb 3. Visit, contohnya visit. Visit, visited, visited. Itu kalau dia regular verb. Regular verb itu adalah kata kerja yang beraturan. Ketika dia terjadi perubahan makna, perubahan pola, dia tinggal ditambahi ed. Visit, visited, visited. Apalagi purchase, purchased, purchased. Nah, ada juga kata kerja yang tidak beraturan, namanya irregular verb. Contohnya go, went, gone, come, came, come, dan sebagainya seperti itu. Contoh penggunaannya kata kerja begini. Kata kerja pertama, contohnya I visit my sister every day. I visit my sister every day. Kata kerja pertama digunakan dalam kalimat yang menggambarkan aktivitas rutin, ya. I visit my sister every day. Kata kerja kedua ini digunakan untuk kalimat yang maknanya ini lampau ya, telah terjadi, lampau yang telah berlalu maksud saya. I visited my friend yesterday. Saya mengunjungi my friend yesterday. Karena ada keterangan yesterday, lampau, berarti kata kerja yang harus kita gunakan juga kata kerja bentuk lampau, yaitu model kedua, verb to. Adapun kata kerja yang ketiga, ini ketika bertemu dengan have, has, atau had, maka maknanya berarti telah. Ya, maknanya berarti telah. Contohnya di sini, I have visited Bali twice. Karena bertemu dengan have, has, have atau has sebelum verb 3, maka maknanya dalam kalimat tersebut adalah telah. Saya telah mengunjungi Bali twice. Artinya 2 kali. Saya telah mengunjungi Bali sebanyak 2 kali. Jadi ini perbedaan penggunaan verb ya, kata kerja. Next. Nah, ada bentuk lain dari kata kerja, yaitu to be plus verb ing. Ini mirip-mirip sama gerund tadi ya, tapi dia di sini fungsinya sebagai kata kerja. Gerund tadi sebagai kata benda. I'm doing my assignment. Saya am sebagai to be bertemu dengan verb ing, jadi maknanya kata kerja yang sedang. I am doing my assignment. Saya sedang mengerjakan assignment, tugas saya. Contoh yang kedua, she is waiting for the parcel. Dia, perempuan, was waiting for the parcel. Sedang menunggu, maknanya itu sedang menunggu ya, untuk parcelnya. Was digunakan berarti dia lampau.
lampau. Jadi berbeda dengan gerund tadi, kalau gerund verb ing yang digunakan atau posisinya sebagai noun yang bisa menjadi subjek, sedangkan to be plus verb ing artinya kata kerja yang bermakna sedang. I'm doing my assignment, studying English right now, saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. I'm listening to my teacher, saya sedang mendengarkan guru saya, dan sebagainya. Terus bentuk selanjutnya ada to be plus verb 3. To be plus verb 3. Nah, beda tadi verb 3 ketika ketemu dengan have sebelumnya, maka maknanya itu telah. Nah, verb 3 ketika ketemu dengan to be, ini dia menjadi pasif ya, atau artinya di. Contoh ini. I am invited by her. Invited, bentuk ketiga dari kata kerja invite. Ketika dia bertemu dengan to be, maka maknanya akan di. Berarti yang awalnya maknanya invite, mengundang, ketika dia bentuk ketiga, verb 3 dan ketemu dengan to be, berubah maknanya menjadi diundang. I am invited by her. Saya diundang olehnya. Contoh kedua, your application is accepted by the university. Your application is accepted. Accept. Verb 1 accept artinya menerima. Ini bentuk verb 3. Accepted, accept, accepted, accepted. Nah, ketika bentuk ketiganya bertemu dengan to be, is, are, was, atau were, maka maknanya seperti yang pertama. Juga di. Berarti menerima menjadi diterima. Your application is accepted by university. Pendaftaranmu, berkas pendaftaranmu, application, is accepted, diterima by the university, oleh universitas. Nah, ini bentuk penggunaan to be plus verb 3. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Yusuf, sudah paham? Insya Allah paham. Oke. Yang lain? Ayo, jangan sia-siakan kesempatannya loh. Kemarin kan Pihak kampus sudah bilang ada berapa orang gitu, dan kalian yang terpilih untuk belajar ya. Jadi kalian ini beruntung diberi kesempatan belajar. Oke, ada yang mau bertanya? Khairun Nisa, Wisnu mungkin? Gini Ya. Pak, Ya. dari apa? Belum itu apa? Belum paham maksudnya Ya, model silakan. seperti apa? Karena sinyalnya saya itu sinyalnya apa? Sinyalnya putus-putus tadi Pak. Jadi untuk memahami yang ini, kalau yang tadi yang penambahan verbing udah tahu. Tapi yang kalau gini sinyal tadi pas putus-putus. Yang bagian mana Kalau nih? diulangin sekali lagi. Oke, bisa. Yang mana? Yang to be plus verb 3-nya itu. Oke, verb 3. Oke. Thank you Wisnu ya. Jadi kan tadi seperti yang saya jelaskan, dalam bahasa Inggris itu kata kerja ada yang bisa berubah. Itu kan ada yang perubahan. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Contohnya ada ini invite ya, invite. Dia karena masuk kata kerja yang beraturan, mungkin teman-teman sudah pernah pelajari waktu SMA. Jadi dia bentuk pertamanya invite, bentuk kedua invited, bentuk ketiga invited ya, tinggal tambah ed. Nah, ketika verb 3 bertemu dengan to be sebelumnya, dia maknanya itu menjadi pasif, di. Nah, ini kan contohnya invite. Invite bentuk pertamanya invite, invited, invited. Verb 3-nya invited. Bertemu dengan to be, is, are, was, were. Dari makna aktifnya invite, mengundang, verb 3-nya menjadi invited, diundang. Seperti itu. Jadi ini to be plus verb 3 itu pasif ya. Istilahnya kalau secara structure atau grammar yang umum, teman-teman pernah pelajari invited. Halo, siapa? Ahmad? Ini minta yang
Ahmad Zainul mau bertanya? Halo? Jadi saya lanjut ya. Bahasa Inggrisnya bingung ya kok apa? Kenapa, Ahmad? Oke, jadi saya lanjut ya. Tadi ketika verb 3 bertemu to be itu maknanya menjadi pasif ya. Jadi yang tarik mengundang ketika verb 3-nya invited bertemu am is are sebelumnya. Jadi maknanya itu diundang. I am invited by her. Saya diundang oleh dia. Your application is accepted. Accept bentuk verb 1-nya yang artinya menerima. Karena bentuk ketiganya accepted bertemu to be am is are sebelumnya, maka maknanya berubah jadi diterima. Your application is accepted by the university. Pendaftaranmu, berkas pendaftaranmu diterima oleh universitas. Seperti itu. Oke, gimana Wisnu? Kalau masih mau ya, Wisnu? Udah paham, Pak. Iya, udah Oke. paham. Oke. Makasih, Pak. Siap. Nanti kalau misalnya masih kurang jelas, boleh kita diskusikan di sini kalau waktunya masih cukup, atau kita lanjutkan di grup WA ya. Oke, next. Baik, Pak. Nah, ini ada jebakan-jebakan dalam kalimat yang perlu teman-teman notice ya dalam mengerjakan TOEFL. Yang pertama itu hati-hati dengan preposisi. Imbuhan depan, kata depan. Ada of, on, in, at, by, from, dan yang lain-lain seperti itu. Jadi ini pengeco ya, teman-teman harus notice, harus tandai. Contohnya begini. The students of King's College is doing final exam. The students of King's College is doing final exam. Jadi teman-teman harus analisa dulu yang subjek mana, yang verb mana. Coba kalau saya tanya Wisnu tadi ya, Wisnu. Halo Wisnu. Are you there, Wisnu? Iya, Pak. Wisnu, kalau dalam kalimat ini, the students of King's College is doing final exam, kira-kira subjeknya yang mana? Subjeknya. Pelakunya. Student. The student. Oke, the students ya. Oke, good job. Nah, bagus ya analisanya Wisnu. Terkadang teman-teman semua banyak TOEFL warrior, saya sebutnya TOEFL warrior ya, orang-orang yang berjuang belajar TOEFL, banyak yang keliru karena adanya preposisi ini. Banyak yang mengira bahwa ketika ada soal seperti ini, banyak yang mengira bahwa kata-kata terakhir itu yang sebagai subjeknya, King's of College, terus bertemu dengan verb yang tunggal. Oh, mereka kira King's of College ini kan, King's College ini kan tunggal, terus verbnya juga tunggal. Oh, berarti ini kalimatnya udah benar. Padahal semua rangkaian kata setelah preposisi of, on, in, at, by, from, dan lain-lain itu tidak bisa menjadi subjek. Nah, ini banyak yang terkecoh. Makanya tadi bagus Wisnu ya analisanya. Analisa yang benar adalah the students. The students ini yang berperan sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Makanya kalau kita sudah peka melihat penempatannya, ini the students sebagai subjek, tapi verbnya is doing. Maka ini ada error ya, ada kesalahan. Ini biasanya di error recognition. Makanya is di sini adalah penulisan yang keliru. Harusnya the students of King's College are doing final exam. Seperti itu. Oke. Jebakan yang kedua untuk teman-teman, bukan untuk teman-teman, maksud saya untuk teman-teman ketahui adalah hati-hati dengan adanya double subject atau double verb. Nah, seringkali dalam soal TOEFL itu penyelenggara atau pembuat soal menyediakan soal-soal dengan jebakan ini. Entah itu pelakunya yang double atau kata kerjanya yang double. Contohnya seperti di slide. Tom, he is my best friend. Nah, kalau dianalisa ini, kira-kira apanya yang double? Yang double adalah
subjeknya, seperti itu. Tom itu kan tadi di perkenalan awal kan noun nama ya, bisa menjadi subjek. He juga merupakan subjek. Dia kata ganti nama. Sudah ada Tom, ada he lagi. Berarti di sini ada dua subjeknya. Makanya ini contoh kalimat yang salah. Harus dihapus salah satunya. Apakah itu Tomnya yang dihapus atau he-nya yang dihapus. Jadi bentuk kalimat yang benar itu Tom is my best friend atau he is my best friend. Nah, contoh kalimat kedua. I am is an English student. Nah, ini juga terdapat double ya. Ada errornya juga. Nah, yang double di sini adalah verbanya, kata kerjanya. Sudah ada am, sudah ada to be am-nya, ditambah lagi to be is. Nah, ini double. Ini berlebih-lebihan. Maka harus diseleksi yang mana betul-betul verb yang sesuai dengan subjeknya. Is, kayak Yusuf tadi jelaskan bahwa is itu cocoknya kan she is, he is. Maka ini yang salah. Karena I cocoknya, to be-nya adalah am. Jadi kita coret is. Kalimat yang benar adalah I am an English student. Oke, jebakan yang ketiga, teman-teman. Hati-hati dengan kalimat tanpa subjek ataupun tanpa verb. Contoh pertama. Yesterday was going to school. Kalau teman-teman analisa di sini, yesterday itu kan merupakan keterangan waktu ya. Was going to school. Kemarin sedang pergi ke sekolah. Wah, ini yang kurang adalah subjeknya. Siapa yang kemarin pergi sekolah? Siapa yang kemarin sedang pergi sekolah? Jadi kalimatnya salah. Perlu dilengkapi dengan subjek yang sesuai dengan kata kerjanya. Was itu sesuai, cocok sama she, he, atau nama orang yang tunggal. Misalnya, yesterday Yusuf was going to school. Oke, benar. Yesterday Ahmad Zainul was buying a house. Itu benar. Makanya analisis apa kalimat itu sudah punya subjek atau tidak. The next ya. Kalimat contoh yang kedua, the explanation from my teacher at school quite good. Nah, ini dia kehilangan verb ya, kehilangan to be. Karena ingin menjelaskan sifat dari benda, harusnya ada to be yang menjembatani ya. The explanation from my teacher at school is quite good. Berarti dia kehilangan verb dalam kalimat tersebut. Oke?